Salam. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dengan tim CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah online di channel YouTube. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap sehat, tetap percaya, tetap bahagia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kesempatan kali ini kita memperingati hari Raya Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus terjadi dan memenuhi setiap umat Tuhan. Seperti yang Bapak janjikan dan digenapi setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah online di channel YouTube ini, kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa lebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan juga yang ada di gereja. Mari kita bersatu hati, kita akan menaikkan doa kepada hambanya, Bapak Pendeta Muda Sri Hartono, dipersilakan. Yang Maha Besar, yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu. Pada siang hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin kami anak-anak-Mu dari CKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam acara online YouTube. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Ialah setiap kami boleh mengalami lawatan daripada kuat kuasa Roh Kudus di dalam memperingati merayakan hari Pentakosta pada siang hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh berkat kasih dan anugerah Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya undang semuanya untuk bangkit berdiri ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga yang ada di gereja. Mari kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Raya Pentakosta. Kita akan nyanyikan satu pujian, Anggur Baru telah dicurahkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Mari kita bersama-sama.
kuasa Tuhan bagi orang-orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Kudus. Kita akan nyanyikan satu pujian. Lagu ini terambil dari kitab Wahyu ya, pasal yang pertama. Katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh, yaitu oleh Roh Kudus. Apa yang dia mau, apa yang dia ingin. Mari kita ikuti, mari kita mengerti. Kita akan nyanyikan lagu ini dan tetap berdiri ya, tetap semangat. Yang belum bisa kita akan belajar ya bersama-sama lagu ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita
masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita seperti tanah yang kering, yang haus akan aliran air kehidupan untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Dan biarlah seperti rusa yang selalu haus akan aliran sungai kehidupan. Begitupun jiwa setiap kita selalu merindukan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bagaikan tanah kering. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen.
Kali ini
saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita memiliki kehendak bebas, dan melalui kehendak bebas itu kita bisa melakukan apa saja yang kita suka, yang kita mau. Baik itu yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Bahkan ada banyak orang melalui kehendak bebasnya yang merusak dan juga yang mencelakai orang. Selama kita belum menyerahkan hidup ini dan mengizinkan hati kita didiami oleh Roh Kudus, kita masih hidup di dalam kehidupan manusia lama yang dengan kehendak bebas kita bisa melakukan apa saja tanpa harus memiliki takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semestinya Tuhan sebagai Raja yang memerintah alam semesta, penguasa surga dan bumi ini, juga menguasai seluruh hidup kita, mengontrol dan memiliki hidup kita sepenuhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang hidupnya telah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, dan menjadi bait dari Roh Kudus, Bapak Ibu, seharusnya hidup kita ada di dalam tuntunannya, pimpinannya senantiasa. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Dipersilakan. Roma pasal 8 ayat 14, dipersilakan. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang. Jadi bukan hanya satu orang atau sekelompok orang atau sekelompok masyarakat, suku atau bangsa, tapi semua orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sayangnya ada banyak orang yang hidup tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak di antara orang-orang Kristen sendiri yang hidup semaunya, sesuai dengan keinginan hatinya. Mau berjalan, mau bertindak, mau melakukan apapun tanpa kontrol dari Roh
Bapak Ibu, semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara yang mau dipimpin oleh Roh Allah, di dalam teks aslinya agon. Atau kalau saya boleh menggambarkan Bapak Ibu, ada seorang anak yang pergi sama ibunya ke pasar, diajak berbelanja. Tapi namanya anak, ketika melihat orang jualan mainan, dia berhenti. Karena anak-anak kan suka dengan berbagai macam jenis mainan. Padahal tujuan dari orang tuanya adalah untuk belanja keperluan keluarga. Karena anak ini menyenangi satu model mainan, sehingga dia berhenti lama. Orang tuanya, ibunya mengajak cepat karena waktunya sempit. Tapi anak ini tidak mau. Dipaksa tidak mau. Sampai akhirnya anak ini menangis. Dan anak ini membuat malu orang tuanya, karena ada banyak orang yang melihat. Orang tua mana yang tidak mau menuruti keinginan anaknya? Tapi itu kalau kelebihan dananya. Tapi kalau dana ini cukup untuk makan, tentunya orang tua memiliki pertimbangan. Daripada orang tuanya malu, anak ini akhirnya dipaksa atau diseret, diajak pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambaran itu juga sering terjadi terhadap orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hidupnya semaunya sendiri, menuruti keinginannya sendiri, tidak bisa diberitahu, tidak bisa diberi masukan bahwa ini jangan dijamah, ini jangan dilakukan. Tapi ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, hidupnya mengumbar hawa nafsu dagingnya, tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya. Sesungguhnya Tuhan sayang kepada setiap kita yang diakuinya sebagai anak melalui penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika seorang anak tidak taat kepada perintah orang tua, ada waktu, ada saatnya orang tua harus memberikan cambukan, hajaran. Tidak selalu dimanja dan dituruti keinginannya. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus tidak perlu dipaksa, tidak perlu dihajar dengan keras oleh masalah persoalan dalam hidup ini. Kalau dia mau bertumbuh semakin dewasa, dia akan mengerti, akan memahami apa yang menjadi kehendak dan kemauan dari Bapaknya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah kita mau hidup menuruti kemauan dan kehendak Bapa kita yang di surga, yang melaluinya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Ketika kita hidup tertib, ketika kita hidup benar, kita jalan kita lurus, dan kita menjauhi semua dosa dan kejahatan. Sesungguhnya Bapak Ibu,
Bapak Ibu Saudara, sudah menyenangkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Bagaimana sih orang-orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus? Apa yang bisa orang itu perbuat? Banyak. Karena Roh Kudus itu roh yang kreatif, akan memberi banyak inspirasi, akan membukakan banyak pengetahuan, akan memberikan banyak kemampuan kepada kita ketika kita mau dipimpin olehnya. Karena itu hidup kita harus memiliki spirit atau gairah Roh. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berarti Bapak Ibu Saudara juga memiliki pikiran dan perasaan Allah atau pikiran perasaan Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-4. Karena orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, Allah mampu menjadikan orang-orang seperti ini. Yang pertama, kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang tersebut, kita semua akan dibawa oleh Roh Kudus itu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus berarti orang itu hidup di dalam kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah secara mutlak dan absolut. Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan apa yang tercatat di dalam firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu orang yang suka dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu juga suka belajar, merenungkan, melakukan, mempraktekkan kebenaran dalam hidupnya. Itu yang pertama. Karena tidak mungkin Roh Kudus itu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu akan selalu selaras dengan kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidupnya itu akan selalu selaras dengan kebenaran. Takut untuk menyimpang, takut untuk melakukan dosa dan kesalahan. Karena satu-satunya yang dia rindukan adalah hidupnya menyenangkan hati Tuhan atau memperkenankan hatinya Bapa. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang ini sanggup menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun dia berada. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Rasul 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa. Di dalam teks aslinya itu dunamos atau dinamit yang bisa meledakkan bukit batu, menghancurkannya dari batu yang keras menjadi lembut. Kuasa Roh Kudus juga akan melembutkan setiap hati. Setiap hati kita. Dulu kita ini keras. Bapak Ibu jangan katakan, oh kami orang Jawa. Orang Jawa itu lemah lembut. Tapi Bapak Ibu lemah lembutnya orang Jawa berbeda dengan lemah lembutnya orang Batak. Kalau orang Batak ketemu orang, kamu mau kemana? Tapi kalau orang Jawa, tadi tinggal pundi Pak. Jadi Bapak Ibu, memang budaya atau adat istiadat itu mempengaruhi kondisi setiap suku, setiap bangsa. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati manusia, siapapun dia, suku bangsa apapun, sekalipun mungkin cara bicaranya keras suaranya, tapi sesungguhnya hatinya itu lembut. Karena ada banyak orang yang kelihatan lemah lembut, tapi hatinya keras, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah. Bahkan tidak sedikit orang yang kelihatannya dia bisa melakukan kejahatan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus tinggal turun ke atas kita, Roh Kudus itu akan menghancurkan setiap hati yang keras, memberikan hati yang lembut sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan gairah dan spiritnya dari Roh Kudus, sehingga kita ini bisa dijadikan saksi, baik dimulai dari rumah tangga kita, lingkungan kita, Samaria, Yudea, Samaria agak jauh sampai ke ujung bumi. Kalau orang hatinya yang keras belum dilembutkan, belum sesuai dengan gairah dan spiritnya Roh Kudus, ya sulit orang untuk bisa menjadi saksi. Karena di luar sana ada banyak orang yang keras hati, yang terikat, yang tidak sedikit mengalami penganiayaan, yang terjerumus dengan narkoba, pergaulan bebas, terikat dengan kuasa kegelapan. Itu membutuhkan orang-orang yang memiliki belas kasihan, hatinya yang dipenuhi dengan empati seperti hatinya Tuhan Yesus. Kalau orang masih keras hatinya, cenderung memikirkan dirinya sendiri. Orang yang hatinya keras tidak peduli dengan keadaan orang lain. Orang itu mau mati, ada masalah, butuh pertolongan,
Jadi hanya orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang hatinya sudah dilembutkan oleh Roh Kudus, yang mampu menjadi saksi. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi saksi? Berikan hidupmu, berikan diri, digarap oleh Roh Kudus. Memang gak enak, memang sakit. Tapi ketika engkau membiarkan tangan Allah, kuasa Roh Kudus membentuk hidupmu, mungkin kau penuh dengan air mata, mungkin kau jatuh bangun, tapi ketika suatu saat waktunya sudah tiba, engkau menjadi gejala yang indah, engkau menjadi permata yang berkilau. Hidupmu bisa menarik banyak orang. Karena kehidupan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, orang ini mampu menjadi saksi. Tidak hanya jatuh kandang di tempatnya, tetapi juga dimanapun dia pergi, di sana dia mampu menjadi saksi Kristus itu. Yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya itu berubah. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang bersedia hidupnya dimiliki sepenuhnya oleh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, dan mau dipimpin, dituntun setiap langkahnya, setiap jalannya, setiap hari, sepanjang umur hidupnya, orang itu mampu menghasilkan buah. Buahnya bukan buah yang lain, tapi buah Roh Kudus. Karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus, sehingga yang dihasilkan juga adalah buah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, apakah Roh Kudus itu, buah Roh Kudus itu yang paling utama? Iya. Apakah karunia itu tidak penting? Penting Bapak Ibu, kalau itu digunakan sesuai dengan porsinya. Jadi orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak selalu mesti berbahasa. Jangan katakan, oh kalau begitu orang Katolik, orang Protestan, di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Bapak Ibu, jangan kita jatuh untuk menghakimi saudara-saudara kita. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak selalu berbahasa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak selalu mesti berkarunia. Karena ada banyak orang yang berbahasa roh, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman. Orang yang punya karunia, orang ini malah
menjadi masalah bagi banyak orang, merugikan banyak orang, menyakiti banyak orang, membuat banyak orang terluka. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, karunia itu bisa dipalsukan. Karena iblis bisa meniru karunia, iblis itu bisa meniru bahasa. Tapi Bapak Ibu perlu garis bawah, buah roh tidak bisa dipalsukan. Buah roh tidak bisa diimitasi, tidak bisa dijiplak, karena itu keluar dari dalam hidup seseorang, bukan dibuat-buat, bukan tampilan luar. Kalau tampilan luar dipukuli, dipakai bedak, lipstik, pakai baju yang mahal, pakai perhiasan, nggak kelihatan kekurangannya di dalam. Tapi buah roh itu muncul dari dalam hati dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi karena itu Bapak Ibu, miliki buah roh. Karena buah itu sangat menyukakan hati Tuhan dan juga membuat orang yang ada di dekat kita sangat menikmati. Siapa yang tidak suka dengan kasih? Siapa yang tidak suka orang yang suka bersuka cita hidupnya? Siapa tidak suka orang yang suka membawa damai? Siapa yang tidak senang dengan orang yang sabar? Siapa yang tidak senang dengan orang yang baik hati? Siapa yang tidak suka dengan orang yang setia? Siapa yang tidak suka dengan orang yang murah hati? Siapa yang tidak suka dengan orang yang lemah lembut dan orang yang bisa menguasai diri saat orang lain ya dikuasai emosi amarah, pertengkaran, dipersalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh itu orang itu pasti di dalam hidupnya, dari dalam hatinya akan mengeluarkan buah-buah ini. Secara otomatis tidak bisa dibuat-buat. Kalau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, pasti buah itu pada saatnya akan keluar, akan muncul dan bisa dinikmati oleh semua. Karena orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau di dalam ayat 18 Galatia 5 dan 25, tidak usah dibaca ya, di sana Pak, dipimpin. Itu dari teks aslinya stoikome. Bapak Ibu tahu ya, tentara. Tentara itu kalau berbaris rapi sekali, kalau ada salah sedikit, komandan langsung tidak hanya menegur, diberikan hukuman. Dan jalannya itu rapi, jalannya itu selaras, seirama. Jadi kalau misalnya apa itu Roh Kudus bilang belok kanan, belok kanan, jalan. Nah, itu adalah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seirama selaras. Apakah hidupmu sudah seirama selaras dengan Roh Kudus? Kalau belum, ayo Bapak Ibu, selaraskan hidupmu dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ini ayat yang terakhir, mohon dibaca. Setelah itu kita akan selesai. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab itu kamu harus kudus apa seluruh hidup, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Harus selaras, kudus. Seperti apa? Tuhan itu kudus. Karena rohnya yang kudus tinggal di dalam diri kita. Dan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Jangan sampai Tuhan paksa kita dan itu sakit. Jangan sampai Tuhan hancurkan hidup kita, itu sakit. Jangan sampai kita kena hukuman, itu sakit. Tapi biarlah dirimu adalah orang-orang yang mudah untuk diajar dan belajar. Dan biarlah gairah Roh Kudus terus ada dalam hidupmu, supaya hidupmu tetap berada di jalan kebenaran, menjadi saksinya, hidupmu terus berbuah selaras dengan iramanya Roh Kudus, iramanya Bapa, iramanya Tuhan Yesus, dan untuk terus menguduskan hidup, tidak lagi mau menjamah dosa. Karena orang-orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Karena Roh Kudus akan menjaga pikiran, perasaan, seluruh iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian besar anugerah-Mu berlimpah kasih. Arahkan hatimu bawa kepada Tuhan.
di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas hidup orang-orang percaya. Kami percaya kepada, karena itu kami berikan seluruh hidup kami sebagai bait Roh Kudus, sebagai tempat rumah kediaman Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberi kami kekuatan untuk melewati ibadah di channel YouTube. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, para sponsor donatur. Engkau memberkati seluruh jemaat baik, para lansia, difabel, gemak kasih, anak-anak. Tuhan memberkati setiap mereka kekuatan. Sudah 3 bulan kami tidak bertatap muka, tidak bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, setelah selesainya PSBB dan diberlakukannya new normal, tatanan kenormalan baru, kami semua boleh terus mengikuti saran pemerintah dan tetap hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati pemerintah kami, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud, seluruh jajaran menteri, gugus tugas dari pusat hingga daerah, para dokter, tenaga medis, perawat, dan juga para sukarelawan sebagai garda terdepan untuk penyelesaian COVID. Mereka juga adalah manusia biasa yang juga punya keluarga, mereka juga punya rasa takut. Tuhan, Kau juga memberi kekuatan perlindungan atas mereka. Berkati juga TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati negeri kami ini, berkati provinsi kami Jawa Timur, supaya dapat mengendalikan Tuhan pertambahan COVID-19 ini, supaya Tuhan pemerintah kami bersama-sama para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga sukarelawan bahu-membahu terus bekerja mengatasi Tuhan kondisi ini. Berikan masyarakat Jawa Timur, masyarakat disiplin dan tertib, agar kami tetap Tuhan, jikalau kami berada di luar, tetap memakai protokol kesehatan, memakai masker, Tuhan, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, RW-RT di sekitar kami tinggal. Tuhan juga memberkati supaya di daerah kami Malang Raya ini juga semakin terkendali, dan juga Tuhan semakin kecil, bahkan nol Tuhan yang kena virus ini. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan untuk juga seluruh pengurus, beri kekuatan para mitra bakti yang setia Tuhan selama ini bersama kami. Tuhan memberkati juga sinode kami GKI, Pastor Adi yang sudah berulang tahun 72, tanggal 27 yang lalu. Tuhan juga memberkati, terus jadikan dia Tuhan hamba yang setia. Berkati sekali lagi gereja GKI Mana Eklesia, Tuhan, khususnya pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Terima kasih Tuhan, hingga sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini dan menyelesaikan ibadah Tuhan online di channel YouTube ini. Kami mengucap syukur semua karena kekuatan dan anugerah. Dan kami akhiri ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai kita bertemu dengan Tuhan yang mulia di awan-awan permai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah mohonkan berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara baik yang di rumah dan di gereja bersama-sama, semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Oke, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kami tim dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia undur dari hadapan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti tayangan di program channel YouTube ini. Terima kasih. Sebelum kembali ya kami meninggalkan ya dan undur diri, saya mengingatkan Bapak Ibu mohon di like, di share, dan di subscribe supaya kami mendapat verifikasi yang baik dan pelayanan kami di channel YouTube ini boleh Tuhan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Haleluya. Shalom.